Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, di mana pertemuan kita sekarang ini kita bertemu dalam perkuliahan online. Sekarang kita memasuki pertemuan ke-10 yang membahas mengenai paradigma penyuluhan agribisnis. Pertemuan kemarin telah dibahas mengenai metode penyuluhan, di mana metode penyuluhan ini membahas apa yang diharapkan dari perubahan perilaku dari hasil belajar. Kemudian, bagaimana prinsip belajar dalam penyuluhan, bagaimana metode yang tepat untuk setiap tahapan proses adopsi. Selain itu juga, bagaimana metode penyuluhan yang dilakukan berdasarkan sasaran, seberapa besar sasarannya. Selain itu juga berdasarkan teori komunikasi, kemudian bagaimana penerima, karena tidak semua petani itu karakternya sama, sehingga seorang penyuluh dalam memberikan informasi itu harus mempunyai metode sendiri, ya berdasarkan karakteristik dari si petani tersebut. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai paradigma penyuluhan. Paradigma sendiri ini merupakan bisa dikatakan kumpulan nilai-nilai yang akan membentuk cara berpikir seseorang. Ya, di sini dikatakan menurut Abbas yang dikutip oleh Ibrahim, bahwa aktivitas penyuluhan pertanian ini dilakukan oleh pemerintah telah banyak mengalami perubahan. Selain itu juga menurut Slamet, beliau mengingatkan adanya begitu banyak perubahan ini, baik yang telah ataupun sedang terjadi di lingkungan pertanian, baik pada tingkat individu petani, baik pada tingkat lokal, daerah, nasional, regional, maupun internasional, sehingga pelaksanaan penyuluhan pertanian perlu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang mendalam. Kenapa? Karena kita akan menghadapi berbagai situasi yang baru. Situasi yang baru ini juga akan menimbulkan tantangan terhadap baik untuk penyuluh sendiri maupun untuk petani sendiri, bagaimana menghadapi masa depan. Karena itu, paradigma ini perlu hal ini untuk mengubah prinsip-prinsip penyuluhan. Paradigma penyuluhan pertanian ini diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap kehidupan petani. Dikatakan ada 9 paradigma baru penyuluhan pertanian, di mana yang pertama ini adalah jasa informasi. Penyuluhan merupakan sebuah jasa informasi. Kenapa? Karena dari seorang penyuluh, kita atau petani dapat memperoleh berbagai informasi yang diperlukan oleh petani.
Bertani ini merupakan bertani ini merupakan profesi petani, di mana pertanian harus dapat memberi kehidupan yang lebih baik bagi petani sendiri dan keluarganya. Sehingga pertanian harus bisa lebih produktif, efisien, dan yang jelas harus menguntungkan. Sehingga diperlukan berbagai inovasi untuk adanya perubahan dalam kehidupan si petani ini. Dari mana inovasi tersebut diperoleh? Salah satunya adalah dari seorang penyuluh tersebut. Sehingga seorang penyuluh pertanian harus mampu menyediakan dan sekaligus menyajikan segala informasi yang diperlukan oleh petani. Untuk itu, inovasi petani ini harus selalu mendapat informasi baru tentang dunia pertaniannya. Karena yaitu tadi, penyuluh pertanian ini berperan sebagai penyedia sekaligus pemasok informasi yang diperlukan oleh para petani. Yang kedua adalah lokalitas. Lokalitas ini berkaitan dengan lokasi ya, atau adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga penyuluh pertanian menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Selain itu juga, karena adanya lokalitas ini, kesejahteraan petani menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, berbagai informasi maupun rekomendasi yang diberikan oleh seorang penyuluh pertanian harus sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan, harus sesuai dengan ekosistem wilayah daerah yang bersangkutan. Sehingga berbagai badan pengkajian teknologi pertanian dan lembaga sejenisnya harus lebih difungsi aktifkan dan menyebar. Kenapa? Hal ini untuk membantu penyesuaian keberadaan petani yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Karena dalam suatu wilayah, pasti kondisi dan ekosistem wilayahnya itu akan berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga adalah paradigma ini berorientasi terhadap agribisnis. Usaha tani dapat dikatakan juga bisnis ya. Karena pada intinya setiap petani pasti akan mencari keuntungan. Walaupun keuntungan yang diperoleh sedikit atau mungkin sangat minim. Sehingga sistem agribisnis ini harus dilihat dari berbagai sistem. Mulai dari sistem hilir, kemudian on farm dan hulu. Sehingga antara semua subsistem ini ya diupayakan
tidak merugikan petani, bahkan lebih menguntungkan kepada para petani. Karena seperti kita ketahui, secara garis besar atau pada umumnya, petani itu tidak terlalu memikirkan keuntungan. Maksudnya tidak terlalu memikirkan keuntungan adalah ketika mereka melaksanakan kegiatan usaha taninya, tenaga mereka tidak diperhitungkan. Waktu mereka yang digunakan pergi ke ladang juga tidak mereka perhitungkan. Mereka hanya memikirkan biaya nominal yang dikeluarkan untuk membeli sarana pertaniannya, misalnya pupuk, bibit, dan lain sebagainya, dengan keuntungan yang mereka peroleh di akhir usaha taninya, yaitu ketika panen. Ketika panen mereka untungnya berapa, kemudian modal yang mereka keluarkan berapa. Itu yang mereka hitung, yang disebut dengan keuntungan buat mereka. Tapi mereka jarang memikirkan berapa biaya tenaga yang mereka keluarkan, berapa biaya yang mereka keluarkan untuk waktu yang mereka gunakan dalam usaha taninya. Selanjutnya, paradigma yang keempat adalah pendekatan kelompok. Biasanya, proses pembelajaran seorang petani itu ada dalam kelompok, ada kelompok-kelompok tani. Kalau zaman dulu itu ada istilahnya kolom pencapir ya. Itu aktif sekali, yaitu pada era Orde Baru. Jadi umumnya si petani itu belajar dari kelompok dan antar individu. Mereka saling nanya dengan temannya yang usaha taninya sama. Penyuluhan pertanian lebih baik atau lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kelompok. Selain pendekatan kelompok, juga pendekatan individual ini dilakukan sangat perlu saja. Namun dalam pendekatan kelompok ini, seorang penyuluh itu harus mempersiapkan diri bagaimana membina kelompok-kelompok tersebut. Sehingga di dalam kelompok itu ada interaksi antar anggota kelompok. Dengan adanya interaksi antar anggota kelompok ini akan memudahkan proses pembelajaran. Dan diharapkan dengan cara seperti itu akan lebih baik dalam menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para petani. Seorang penyuluh juga harus pandai melihat karakter orang-orang yang di dalam kelompok tersebut. Karena setiap orang atau setiap petani, baik secara individu maupun dalam kelompok tersebut, itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di sini diharapkan seorang penyuluh itu harus mampu mengadakan pendekatan terhadap anggota-anggota petani dalam kelompok tersebut.
apabila penyuluh sudah bisa interaksi dengan baik dan si para petani juga nyaman berkomunikasi dengan penyuluh, ini akan memudahkan penyuluh mengembangkan kelompok tersebut. Selanjutnya, paradigma selanjutnya adalah fokus pada kepentingan petani. Maksudnya apa? Fokus pada kepentingan petani. Kepentingan petani ini harus menjadi perhatian oleh seorang penyuluh. Ketika ada kepentingan lain, seorang penyuluh harus menomorsatukan kepentingan petani. Yang dimaksud dengan kepentingan petani ini adalah bagaimana dalam hal mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan. Seorang penyuluh pertanian yang di lapangan baiknya diberi otonomi agar dapat memusatkan perhatian pada kepentingan petani itu. Kadang-kadang si penyuluh ini terbentur terhadap mereka itu kadang-kadang tidak mempunyai kekuasaan penuh dalam dirinya untuk dalam memberikan informasi kepada si petani. Misalnya, pemerintah pusat punya program X. Sementara si penyuluh ini diwajibkan menyampaikan program tersebut kepada petaninya. Sedangkan si petaninya, binaannya justru tidak membutuhkan program X tersebut. Petani binaannya lebih membutuhkan program Y. Nah, itu yang dimaksud dengan fokus terhadap kepentingan petani. Jadi diharapkan seorang penyuluh ini memperhatikan si petani ini butuh apa sih. Sebagai contoh, dulu ya, pernah beberapa tahun silam, saat itu harga cabai lagi tinggi. Pemerintah memberikan atau bantuan supaya para petani ini menanam cabai, karena si harga cabai lagi lonjak. Mau nggak mau si penyuluh ya melaksanakan instruksi dari atasan ya, dari pusat. Padahal petani binaannya itu dia sedang menanam tanaman lain, bukan cabai. Sehingga ya pada kenyataannya setelah panen itu tidak memuaskan. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Ya mungkin tidak sesuai dengan kondisi lingkungan unsur hara di situ ya.
Paradigma selanjutnya adalah pendekatan humanistik, yaitu bagaimana si penyuluh menempatkan kedudukannya sejajar dengan petani. Jadi jangan sampai ada anggapan baik dari diri petani bahwa penyuluh itu seorang yang maha, lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan petani. Begitu juga sebaliknya. Penyuluh jangan menganggap dirinya lebih ilmunya lebih tinggi dibandingkan dengan petani. Jadi di sini bagaimana caranya supaya menghentikan pandangan bahwa mereka itu tidak sama. Tapi bagaimana caranya menempatkan bahwa kedudukan baik petani maupun penyuluh itu sejajar. Sama-sama makhluk yang punya martabat. Sama-sama makhluk yang punya kepentingan. Sama-sama makhluk yang punya kebutuhan, pengalaman, dan kemampuan yang sama. Sehingga mereka saling membutuhkan. Petani membutuhkan penyuluh, penyuluh juga membutuhkan petani. Untuk itu, seorang penyuluh perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan bagaimana berkomunikasi dengan petani. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang efisien itu bagaimana bisa terjalin. Posisi si penyuluh sebagai komunikator, posisi petani sebagai penerima, kedudukannya harus sama-sama sejajar. Ketika penyuluh menyampaikan pesan kepada petani, petani dapat menerima pesan yang disampaikan oleh penyuluh. Begitu juga ketika petani mengajukan pertanyaan pada penyuluh, penyuluh bisa memberikan jawaban yang dibutuhkan petani. Nah, posisi-posisi ini harus sejajar, ya, antara komunikator dengan komunikan. Ini proses komunikasinya berkelanjutan atau berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan yaitu bisa menghilangkan pandangan bahwa petani ini lebih rendah dari penyuluh atau pandangan bahwa penyuluh itu lebih tinggi dari petani. Paradigma selanjutnya adalah profesional, penyuluhan pertanian yang profesional. Profesionalisme ini penting supaya keahlian yang dimiliki oleh si penyuluh itu misalnya dia lebih paham tentang apa, tentang selain itu juga, jadi pada intinya adalah profesionalisme seorang penyuluh ini sangat penting. Hal ini untuk melihat seprofesional
bagaimana penyuluh itu dalam memberikan informasinya kepada petani. Di mana seorang penyuluh ini harus bisa melaksanakan tugasnya secara baik yang didukung oleh tenaga dan keterampilan yang dia miliki. Tidak hanya tenaga atau keterampilan yang dimiliki, tapi harus juga didukung oleh sarana yang memadai. Ya, itu yang dimaksud dengan profesionalisme penyuluhan pertanian yang profesional. Selain dia punya keahlian, selain dia punya keterampilan, tapi didukung juga oleh sarana yang memadai. Sehingga diharapkan berbagai informasi yang terupdate, yang terkini itu bisa disampaikan kepada petani. Selanjutnya adalah akuntabilitas. Maksudnya, setiap hal yang telah dipikirkan, direncanakan, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan penyeimbang dari prinsip otonomi. Sehingga dapat dilihat, dapat dinilai profesional seorang penyuluh tersebut. Dan yang terakhir adalah paradigma baru penyuluhan ini, yaitu memuaskan petani. Apapun yang dilakukan dalam penyuluhan, diusahakan agar dapat memuaskan petani. Petani akan merasa terpuaskan apabila kepentingannya diperhatikan dan dipenuhi. Baik kepentingan dalam hal memperoleh informasi, baik kepentingan dalam hal pelaksanaan usaha taninya, baik bagaimana cara pembelajarannya, ya, metode atau penyajian penyuluh mentransfer informasi kepada petani. Nah, itu yang harus diperhatikan. Pelayanan yang baik terhadap petani itu akan memuaskan para petani. Sehingga dalam sebuah program penyuluhan pertanian itu dimulai dari mengetahui identitas masalah yang dihadapi oleh petani, kepentingan dan kebutuhan petani di daerah yang bersangkutan.
sehingga 9 unsur atau prinsip tadi yang disampaikan ini merupakan atau dipadukan dalam sistem penyuluhan pertanian yang diharapkan bentuk implementasi paradigma baru penyuluhan pertanian. Namun, implementasi tersebut perlu juga diperhatikan unsur-unsur kelembagaannya. Selain itu juga unsur SDM-nya. Sehingga antar keduanya ini harus dikembangkan sesuai dengan keperluan penggunanya. Selanjutnya, kita membahas mengenai parameter pengalokasian di wilayah otonomi daerah. Yang pertama adalah kelayakan program. Kelayakan program ini, program-program penyuluhan pertanian ini harus disesuaikan dengan kepentingan petani, kebutuhan petani, yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Karena setiap wilayah itu petaninya akan membutuhkan informasi atau program yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kelayakan kinerja, yaitu program penyuluhan pertanian ini harus berkaitan dengan permodalan, harus berkaitan dengan sarana dan prasarana. Selain itu juga metodenya, sumber dayanya, nah ini harus sesuai. Sehingga kinerja ini dapat dilihat, program penyuluhan yang berlangsung ini dapat dilihat dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, atau dalam jangka panjang. Program ini cocok nggak untuk dalam program jangka pendek? Oh, karena sarana dan prasarananya seperti ini tidak bisa untuk jangka menengah. Ini hanya bisa untuk jangka pendek. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya adalah rekomendasi penyuluhan pertanian. Artinya, penyuluh sebagai tenaga fungsional yang berkarya dan mengabdi secara profesional harus punya sertifikat dirinya sendiri. Sertifikat ini adalah menandakan bahwa dia mempunyai keahlian, dia mempunyai wawasan terhadap bidang tersebut, di mana sertifikat penyuluhan pertanian ini merupakan atau berdasarkan keterbukaan atau transparansi dan fairness konsep, dalam pengertian bahwa semua pemohon yang berminat menjadi penyuluh pertanian diperlakukan sama dan adil. Sehingga dikatakan bahwa bila jumlah pemohon sertifikat penyuluh pertanian yang termasuk dalam the best dan tetap melebihi dari jumlah ketersediaan tenaga fungsional penyuluh pertanian baik pada wilayah nasional, regional, dan lokalita, maka ada keputusan Menteri Negara yaitu yang bernomor 19/Kep/MK Waspan/5/99 yang isinya
harus dilakukan pemilihan kembali secara terbuka. Nah, itu merupakan parameter pengalokasian di wilayah otonomi daerah. Selanjutnya, ada beberapa aspek penting dalam perubahan status kelembagaan Balai Informasi Penyuluhan dan Pertanian atau disingkat dengan BIPP. Apa aja aspek penting tersebut? Yaitu fungsi manajemen. Manajemen ini mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauannya harus dilihat. Kemudian aset yang dimiliki. Aset itu apa sih? Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki negara. Yang diperlukan untuk mendukung atau mengoptimalkan kinerja kelembagaan BIPP. Selanjutnya, aspek kinerja kelembagaan BIPP dalam membangun etos kerja, sistem kerja, dan sistem moral serta penerapan fungsi BIPP. Selanjutnya ada aspek pembinaan. Pembinaan itu bagaimana membangun satu kesatuan crop, satu kesatuan manajemen yang membawa misi penyuluhan pertanian. Dan yang terakhir adalah aspek SDM atau sumber daya manusia. Aspek SDM ini berkaitan dengan tunjangan pensiunal dari si penyuluh, sarana kerja dari si penyuluh, kemudian biaya operasional dan sistem karir dari seorang penyuluh tersebut. Jadi itu merupakan beberapa aspek penting dalam perubahan status kelembagaan Balai Informasi Penyuluhan Pertanian. Demikian materi ke-10 yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.